Kali ini saya akan membandingkan dua smartband yang secara spesifikasi dan form factor hampir sama, yaitu Huawei Band 7 dan Redmi Smart Band Pro. Jadi waktu video ini dibuat, Huawei Band 7 sudah resmi dipasarkan di Indonesia oleh Huawei Indonesia. Sementara Redmi Smart Band Pro belum resmi. Redmi Smart Band Pro ini saya beli dengan harga 579.000. Sementara untuk Huawei Band 7 saya beli saat peluncuran dengan harga 499.000. Oke, untuk kedua smartband ini bisa dibilang dari kelas yang sama ya. Spesifikasinya mirip-mirip. Berikut adalah perbandingan spesifikasi utamanya. Mari kita lihat kemasan Huawei Band 7. Di bagian belakang ada keterangan fitur-fitur apa saja, mulai dari continuous heart rate, sleep tracker, SPO2, 96 jenis olahraga, fast charging. Yang ini kemasan untuk Redmi Smart Band Pro. Yang ini untuk pasar global ya, jadi masih ada bahasa Mandarinnya. Untuk fitur utamanya ada blood oxygen monitoring atau SPO2, 100 jenis olahraga, sleep tracking, dan always on heart rate monitoring. Oke, mari kita buka untuk kemasan Huawei Band 7. Dalamnya ada unit smart bandnya warna hitam, ada kabel magnetic charging warna putih, ada kartu garansi dan quick start guide. Kemudian untuk Redmi, di dalamnya ada warranty notice-nya, ada manual dengan ukuran yang cukup tebal. Untuk kabel magnetic chargingnya masih dibungkus plastik warna hitam seperti ini. Smartband juga dibungkus plastik seperti ini. Oke, ini yang kita dapatkan. Huawei yang saya punya ini warnanya graphite black, ada aksen warna abu tua metalik di samping. Sementara untuk Redmi Smart Band Pro ini warnanya hitam, jadi all black, bentuknya seperti ini. Kalau menurut pendapat saya sih, saya lebih suka Redmi ya, karena bentuknya lebih minimalis. Oke, di Redmi ini tidak terdapat tombol fisik, jadi semuanya mengandalkan touchscreen di layar. Yaitu kalau misalnya kita lagi explore, kemudian kita pengen cepat kembali ke menu jam, jadi kita harus swipe kanan kiri gitu kan. Sementara untuk Huawei masih ada satu tombol fisik, jadi saat kita scrolling menu kemudian tiba-tiba pengen melihat jam, langsung kita tekan tombol itu. Jadi penampakan bagian belakangnya seperti ini. Kemudian untuk jenis strapnya berbeda ya. Huawei Band 7 ini karetnya lebih lemes dibanding Redmi yang lebih kaku, tapi walaupun kaku masih tetap nyaman kalau mau dipakai. Kemudian untuk model strap kedua smartband ini berbeda. Model Redmi kekinian seperti ini ya, menurut saya ini lebih memudahkan untuk dipasang atau dilepas ya, seperti ini penampakannya kalau dipakai. Sementara untuk Huawei Band 7 model jam konvensional ya, jadi perlu beberapa step untuk pemakaian, tapi tetap gampang juga kok. Strap Huawei kalau kita pengen mengganti atau melepas, kita harus mencungkil, ada bagian kecil harus kita cungkil seperti ini. Jadi memang awalnya agak susah ya, kita harus mencungkil bagian kecil. Kalau pakai kuku juga perlu kita perhatikan kuku kita supaya tidak terluka. Untuk pasangnya juga sama, harus mencungkil bagian penguncinya. Kemudian untuk Redmi Smart Band Pro ini lebih gampang, tinggal kita pencet tombol, kita tarik dan sudah lepas. Untuk masangnya juga jauh lebih gampang, tinggal kita masukkan, kita dorong, klik. Untuk menu-menunya mari kita lihat. Mulai dari Redmi, yang pertama ada model workout, ada activity, ada stats, ada heart rate, ada SPO2, ada sleep tracker, kemudian ada juga stress, breathing, cycles, ini untuk siklus menstruasi, ada weather, music, kamera, alarm, stopwatch, timer, notification, find phone, flashlight. Yang terakhir ada settings. Sementara untuk Huawei ada workout records,
workout status, heart rate, ada SpO2, activity records, ada sleep, stress, breathing exercises, kemudian music, notification, weather, stopwatch, timer, alarm, flashlight, find phone, dan setting. Jadi menu yang nggak ada di Huawei adalah cycles, maksudnya siklus menstruasi ya. Kemudian untuk scrollingnya, kedua smartband ini cukup lancar seperti yang terlihat. Tampilan Redmi ini bisa dirubah dari tadi bentuk list menjadi grid seperti ini melalui HP, jadi terlihat lebih simple ya, lebih minimalis ya. Kemudian untuk mengganti watch face Redmi tinggal ditekan lama, kemudian di scroll atas bawah, di scroll vertikal. Untuk Huawei tinggal kita tekan lama, kemudian scrollingnya digeser kanan kiri seperti ini. Untuk kecerahan layar di Redmi Smartband Pro ini ada fitur auto adjust, jadi ada light sensornya, jadi bisa mengatur otomatis sesuai keadaan sekitar. Kemudian untuk kecerahannya juga bisa diatur manual sampai maksimum level 5. Kemudian untuk Huawei, untuk kecerahan atau brightness-nya itu harus kita atur manual ya. Di sini ada level 1 sampai 5. Tidak ada light sensor, jadi tidak bisa mengatur sendiri. Fitur tambahannya hanya berupa reduce brightness at night. Kalau malam nanti akan meredup, mengurangi setting brightness-nya sendiri. Untuk fitur AOD atau Always On Display, untuk Redmi Smartband ini bisa dijadwalkan ataupun bisa tetap nyala selama 24 jam. Tetapi tidak ada pilihan tampilan AOD-nya, jadi hanya satu jenis saja. Kemudian untuk Huawei ada pilihan display AOD-nya seperti ini. Ada beberapa pilihan. Hanya saja untuk maksimum nyalanya itu dibatasi hanya 20 menit, tidak bisa 24 jam seperti Redmi. Untuk fiturnya akan saya bahas beberapa saja karena banyak sekali fiturnya. Oke, di Redmi dan Huawei ini ada fitur auto detect untuk beberapa tipe olahraga ya, seperti lari dan jalan. Jadi saat kita pakai smartband kemudian kita lari atau jalan, maka smartband akan mendeteksi bahwa kita itu sedang melakukan olahraga. Kemudian ada juga fitur pin untuk kedua smartband ini, jadi kita bisa kunci supaya tidak dirubah-rubah settingannya. Yang unik lagi untuk Redmi Smartband Pro ini tidak bisa dimatikan ya. Jadi kalau mau mati ya kita tunggu sampai baterainya habis. Kalau untuk Huawei bisa, jadi tinggal kita pencet tombol dan kita pilih menu power off. Satu lagi fitur yang unik dari Huawei ini adalah fitur untuk mengetahui fase bulan dan fase matahari seperti ini, sementara di Redmi tidak ada. Pengaturan scrolling untuk Huawei ini tinggal di scroll ke samping, nanti akan berpindah fungsi, ada heart rate, SpO2, musik, dan lain-lain. Dari bawah ke atas membuka notifikasi, kemudian dari atas ke bawah untuk masuk ke quick menu. Sementara untuk Redmi kita swipe dari atas ke bawah masuk ke notifikasi, kemudian untuk backnya kita tinggal swipe dari kiri ke kanan, kemudian swipe bawah ke atas masuk ke pilihan menu. Jadi tinggal kita scroll ke kiri ke kanan untuk masuk ke berbagai menu, ada heart rate, SpO2, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan kita coba fitur heart rate. Untuk Huawei pengukuran heart rate ini secara continue, dan saya tidak menemukan menu untuk pengukuran on demand ya. Sementara untuk Redmi kita bisa masuk ke menu heart rate, kemudian kita bisa lakukan on demand heart rate monitoring, atau bisa juga secara continue. Untuk hasilnya bisa terlihat ya, hampir sama. Kemudian untuk SpO2 ini keduanya membutuhkan waktu sekitar 15 detik dan hasilnya juga hampir sama, selisih sedikit. Keunggulan Huawei ini adalah kita bisa langsung merespon pesan singkat, bisa menggunakan emoji atau bisa menggunakan template teks yang sebelumnya sudah bisa kita tentukan dari aplikasi. Tapi sayangnya untuk emoji, kalau kita dapat pesan icon itu nanti tidak akan terlihat di Huawei ini. Untuk tampilan notifikasi Redmi seperti ini, ukuran fontnya lebih kecil, dan untuk emoji
emoji yang umum itu bisa kelihatan ya walaupun kecil. Kemudian yang unik untuk Redmi Smart Band Pro ini ada fitur mirror phone notification. Jadi notifikasi yang ada di HP akan dimirrorkan dan dimunculkan di layar Redmi Smart Band. Jadi sebenarnya Huawei juga bisa, tapi kita harus pilih satu-satu aplikasi apa saja yang akan dikirimkan ke layar Smart Band kita. Oke, untuk selanjutnya akan saya bahas mengenai aplikasi dan konektivitas dengan HP. Jadi untuk Redmi menggunakan aplikasi Mi Fitness. Oh ya, untuk kedua Smart Band ini ada beberapa fitur yang pengaturannya hanya bisa dilakukan dari HP. Contohnya adalah Raise to Wake seperti ini. Watch face-nya tersedia kalau dari website itu sekitar 50-an yang bisa di-download, jadi nggak begitu banyak, tapi menurut saya sudah cukup lah 50. Kemudian untuk Huawei menggunakan aplikasi Huawei Health, sama dengan Redmi ya, ada beberapa pengaturan yang hanya bisa dilakukan dari HP. Untuk watch face Huawei ini sangat banyak ya, menurut situs tuh ada sekitar 1000-an, saya sendiri nggak hitung. Yang unik di sini ada watch face yang free ataupun yang berbayar. Harganya bervariasi dari ribuan sampai belasan ribu. Selanjutnya akan saya bahas mengenai fitur Raise to Wake karena menurut saya ini menarik juga. Yang pertama untuk Redmi ini bisa diatur sensitivitasnya dan jadwalnya, bisa on off kapan. Bagus sekali untuk fitur Raise to Wake-nya, bisa sensitif seperti ini. Selanjutnya Huawei, yang ada hanya pengaturan aktif atau tidak aktifnya Raise to Wake, tetapi tidak ada pengaturan sensitivitasnya. Dan beda dengan Redmi, kalau Huawei ini setelah kita raise untuk kita aktifkan, layarnya tidak langsung mati, tapi tergantung dari settingan sebelumnya berapa lama sih screen wake-nya. Yang lebih unik lagi untuk Huawei ini, kalau kita aktifkan AOD-nya, maka fitur Raise to Wake-nya akan terdisable secara otomatis seperti ini. Oke, hal ini berbeda dengan Redmi. Ini saya bandingkan kedua Smart Band dengan AOD aktif. Tambahan untuk Huawei ini secara fitur aplikasi dan olahraga lebih lengkap. Di sini juga ada komunitasnya. Jadi kita bisa lebih terpacu ya untuk olahraga, karena misalnya di sini ada reward yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah menyelesaikan suatu challenge. Kita bisa dapatkan virtual medal atau limited edition watch face. Dan ada juga di sini program-program latihan ya, mulai dari yang beginner sampai expert, terutama untuk yang olahraga lari. Oh ya, kedua Smart Band ini tidak dilengkapi GPS ya, jadi kalau mau tracking road kita harus membawa HP saat melakukan kegiatan outdoor. Kemudian sleep tracker, keduanya bisa menyajikan data waktu tidur. Untuk baterai, dari info yang saya dapatkan, Redmi Smart Band Pro ini 200 mAh, sementara untuk Huawei itu 180 mAh. Dan saya juga lakukan pengetesan untuk mengetahui waktu charge atau discharge-nya seperti ini. Jadi memang ya, untuk layar ini sangat mempengaruhi daya tahan baterai. Kalau mau awet ya AOD-nya harus kita matikan saja. Kemudian untuk waktu charging, saya gunakan charger 5 volt 2 ampere dari 0 sampai 100. Untuk Redmi Smart Band Pro ini membutuhkan waktu 1,5 jam, dan untuk Huawei juga sama, sekitar 1,5 jam. Masing-masing smartwatch ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan kalau menurut pendapat pribadi saya ya layaklah direkomendasikan untuk dibeli, tinggal suka yang mana. Kalau ada pendapat lain silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.